آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم والله أعلم بمن وحي الناس dan saking manusia menjadi mengucap salam amanah Yamanakum billahi Allah beliau bila firman para wakil akhir ayyawil kiamat kesedihan kiamat lihat pada satu dunia kiamat kalau ayyam iku akhir pirang-pirang wa ma hum bimu'minin lan barang utawi si alladzina wa minan nasi bimu'minin iku tetap berangkat kabeh ya pada yang ibu sirakati Allah Ta'ala wa alladzina amanu dan waqam akih dan dimanakannya si alladzina wa ma yafadli'u dan bayangkan ibu ya suami si alladzina illa anfusahum mari pirang-pirang Allah sirakati wa ma yasirun dan barangkan orang yang sadar ya semua yang berangkan orang Allah ya semua panjamaah di depan Allah ingin membahas tentang ayat suci Al-Quran sekali membaca tafsir Al-Quran wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wallahu a'lam bimurad. Setelah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi kanjeng Nabi ketika hidup di Mekah terus melanjutkan hijrah ke Madinah. Ternyata nggak aman di Madinah, nggak aman. Dan kanjeng Nabi ketika di Mekah diperangi oleh kaum Yahudi, diperangi oleh musyrikin kafirin, dihujah dakwatul Islamiyahnya selalu dirongrong. Kanjeng Nabi kalau dakwah ceramah di panggung ditimpain pakai tai kebong. Masyaallah. Di Mekah kanjeng Nabi luar biasa dakwah islamin orang, menjadikan seseorang yang kafir supaya iman ke kanjeng Nabi supaya iman ke Allah. Ternyata luar biasa sulitnya. Orang-orang kafir musyrikun terlalu ngeledek. Sekali kanjeng Nabi ngajak, hei, kata kanjeng Nabi, ayo ke masjid sholat. Dijawabnya apa orang-orang kafir? Lah Muhammad, ngapain ke masjid? Mendingan nongkrong di warung. Pada ngeledek. Kanjeng Nabi mau berangkat ke masjid, diledekin, hei Muhammad, kemana? Ke masjid, ke masjid ngapain? Kata orang kafir, mending di sini nongkrong, main koprok. Ya ada. Ini orang-orang kafir di masa kanjeng Nabi tinggal di Mekah selalu dirongrong terus dihujat, dihina, diejek oleh orang-orang kafir. Kemudian kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah. Ketika kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah, ternyata di Madinah kanjeng Nabi selalu dirongrong. Sama. Diraih aman di Madinah, ternyata di kota Madinah ini kanjeng Nabi terus diejek, dirongrong oleh orang-orang Yahudi kafir, termasuk dari golongan munafik nitikori selalu dirongrong, dihujat. Ternyata di sana waktu zaman itu di Madinah, golongan munafik menyatakan iman ke kanjeng Nabi iman, menyatakan bahwa aku iman, kata orang-orang kafir, kata orang-orang kafir di Madinah. Tapi menyatakan imannya tujuannya cuma supaya enggak dihujat, supaya enggak domelin sama orang Islam. Tujuannya apa? Tujuannya wa ma yuqadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tujuannya nipu orang-orang Islam, nipu orang-orang Islam, nipu ke Muhammad, nipu ke Allah, padahal illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mana nih orang-orang kafir lagi nipu dirinya sendiri.
Wala yashurun, tetapi dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya lagi nipu dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia nipu golongan orang-orang Islam, supaya dia enggak disuruh sholat. Karena waktu di Mekah hamba ketahuan belak-belakan di Mekah orang kafir, orang musyrikun dengan nyembah berhala, nyembah patung, belak-belakan ke sholatnya, belak-belakan. Di Madinah ketika orang-orang kafir munafik itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, ketika dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ini orang-orangnya pada munafik itu jadi dia kafir, munafik itu kafir, cuma dia gabung dengan orang Islam. Tujuannya nipu orang Islam. Dan ketika dia ngobrol ke orang Islam, ngajak orang Islam, ini sholat ngapain aku? Kalau orang mau sholat, mau berangkat ke masjid, suruh mampir ke warung, dibeli kopi, dibeli rokok, apa dia. Tujuannya ngeganggu ke orang Islam supaya kepada sholat. Masya Allah, itu di zaman kanjeng Nabi ketika hijrah ke Madinah. Maka dengan itu ketika kanjeng Nabi terus dirong-rong, turunlah ayat wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Maka turun ayat ini dari Allah untuk masalah munafik itikad, supaya munafik itikad masuk ke agama Islam, supaya bukan cuma di mulutnya doang ngaku Islam, ngaku orang iman, tapi gak sholat. Banyak sekarang ngaku Islam, boleh ditanya, hey Islam, tapi gak pernah sholat. Ini hampir mirip seperti sama zaman kanjeng Rasul. Nah itu iya, ini bukti. Ketika turun ayat wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, ternyata sekarang gak usah aneh. Bang Bule di pabrik, teman-teman ketika Bang Bule sholat, teman-temannya nggak pada sholat, istirahat. Bang Bule nggak sholat, kamu sholat, nggak sholat, istirahat. Teman-teman nggak pada sholat. Emang lu nggak Islam? Kata Bang Bule, Islam nggak sholat tapi munafik. Ini juga terbukti di zaman kanjeng Rasul ya begitu. Ini untuk apa dia? Untuk supaya enggak dirondong, supaya enggak dihujah, supaya enggak diperangi orang Islam. Maka umat Islam yang beriman supaya tidak keras, maka ini beriman sesuai hukum tujuan. Tetapi ternyata siasat orang-orang Islam terus mereka tidak akan sama sekali berhenti dakwah Islamiyah. Seperti bagaimana dalil yang lain di dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Makanya ketika kita iman ke kanjeng Nabi, iman ke Rasul, iman ke Allah, kita kan sholat, kita kan sholat. Tetangga kita enggak sholat, teman-teman kita enggak sholat, kita mau nongkrong, mau kerja, mau ke sawah, mau sholat. Kita punya tetangga. Contoh, tetangga kita mah ke sawah, kerja, dagang sholat. Kita agak sholat susah, nggak jadi masalah. Terus kita aja ketika dia enggak mau, ketika suruh ngaji enggak mau, suruh sholat enggak mau, nggak jadi masalah, jadi dayana dari Allah. Tapi kita mah tugasnya ngajak ke teman kita, tetangga kita, terus ke saudara-saudara kita, ngajak untuk iman, ngajak untuk menjalankan kebaikan, wa amalun sholih, wa amalun khair, ngajak kebaikan. Ngaji kita aja, ngaji seminggu sekali ke orang, sholat tuh. Yang biasa teman tetangga kita nggak sholat, kita ajak sholat. Yang biasa kita nggak berjamaah, kita sholat berjamaah ke masjid, lewat ke masjid ke rumah-rumah orang, ada teman kita, tetangga kita ajak, ayo sholat di masjid. Dakwah Islamiyah kita jelas. Ketika dia nggak mau, aku menjadi masalah. Jangan Nabi ngajak dulu dakwah Islamiyah di Mekah puluhan tahun, di Madinah sama saja. Maka di dalam persoalan ini Allah turunkan ayat yukhadi'una Allah walladzina amanu wa yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jelas di mana golongan munafik itu tadi zaman di Abdullah bin Ubay yang jelas masuk agama Islam, cuma dirinya di dalam lisannya ngebohong. Abdullah bin Ubay Islam, agamanya Islam, cuma munafik ngaku Islam tapi di dalam hatinya nggak menjadi Islam, munafik.
Ngaku Islam di dirinya, ditanya Islam, tapi dia tidak menjadi sholat. Pengakuan Islam adalah sholat. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 berangkat haji sama aku. Niki Ubaidillah bin Ubay, Abdullah bin Ubay, ketika ditanya, Ubay, Islam, iman kepada Nabi Muhammad, iman. Sholat enggak? Ketawa dia. Ditanya sholat enggak ketawa. Enggak mau dia. Mending begitu kan. Tapi terkadang dia ditanya oleh Abdullah, lu sholat, padahal enggak sholat, munafik. Ketika ditanya zakat, padahal enggak zakat. Ketika ditanya, kenapa enggak berangkat haji, harta mah banyak, dulunya mau berhaji udah mampu. Wah, mau lah. Ketika melaksanakan apa enggak mau. Tapi ini di dalam rangka sholat selalu ada rasa simpati. Sekalinya melaksanakan sholat pengen dia, pengen di alam. Jadi ini orang-orang munafik pada zaman kanjeng Nabi, waktu kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Waktu turun ayat ini orang munafik sekalinya pengen sholat kayak dia. Nih kalau ada rame ini kayaknya orang lah sholat dia lah. Ketika sepi maka orang nggak sholat. Ini aneh, makanya di zaman sekarang banyak yang gitu, karena zaman dulu waktu kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, ini orang-orang munafik semacam ini banyak. Ditirulah oleh zaman-zaman sekarang, maka ayat kemudianlah mendapat teguran dari kanjeng Nabi, dari para sahabat Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, terus ditegur orang munafik supaya iman kepada sahabat. Ternyata apa? Ketika kata Sayyidina Abu Bakar, iman kepada Nabi, iman sholat maksudnya. Ya kanjeng Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Ini datangnya perintah sholat. Ini kita kan mau melaksanakan Isra. Ini sekarang buat aja nih, zaman acara Isra Mi'raj. Ini kan oleh kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj kan suruh sholat. Yang tadinya 50 waktu dikurangi 45. Kita untung umat kanjeng Nabi, untung sebenarnya. Untuk sholat cuma 5 waktu doang. Dulu ketika sebulan kanjeng Nabi Isra Mi'raj nih, makanya kita mau ngadain tajakan Isra Mi'raj, kita takliman atau takriman kanjeng Nabi, memuliakan ngagum ke kanjeng Nabi dengan wasilah kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi bawa oleh sholat. Sholat yang tadinya 50 waktu dikurangi di diskon. Kata Nabi Allah Musa ketika ditanya, Nabi Muhammad, engkau baris dari bertemu Allah oleh-olehnya apa? Dapat perintah apa? Kata kanjeng Nabi, orang dapat perintah sholat. Kata kanjeng Nabi Musa apa? Muhammad, kebanyakan turun lagi, naik lagi, bertemu dengan Allah minta diskon. Terus kanjeng Nabi naik lagi, bertemu Allah minta diskon 45, 40, 35, 30 sampai 5 waktu yang sekarang kita terjadi. Ini yang awalnya 50 sekarang 5 ini sama kebanyakan dulu. Zuhur masuk, asar lewat, asar masuk, maghrib enggak, asar subuh malah ngebus. Masalahnya 5 waktu aja, apalagi dulu kanjeng Nabi bulan Isra Mi'raj sholat 5 waktu ketika kanjeng Nabi turun. Ini kalau nggak ketemu Nabi Musa, sayangnya kalau seandainya kanjeng Nabi nggak bertemu Nabi Musa, suruh balik lagi, suruh kita diskon, kita sholat 50 waktu, kesalahan nggak keburu, kerja nggak keburu kan, repot 50 waktu. Itu kan kita 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini udah dapat diskon dari Allah. Ini karena kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Musa, suruh minta diskon kebanyakan. Ada kanjeng Nabi Musa, gak kuat, gak bakalan kuat, umatku Muhammad gak bakalan kuat. Inilah perintah sholat. Makanya ketika kanjeng Nabi pulang di waktu sebelum subuh, keterangan di kitab Burdah, Qasidatul Burdah, maka dijelasin tentang Isra Mi'raj kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi ketika datang balik lagi ke Masjidil Haram, kan dihukum itu oleh golongan Abu Jahal, Abu Lahab, oleh kerabat-kerabatnya. Ditanya, kanjeng Nabi ketika pulang Isra kan ditanya sama rombongan Abu Lahab, Abu Jahal diadab. Ketika ditanya kata Abu Jahal kan, Muhammad, dari mana kau Muhammad? Kata Abu Jahal, cerita kanjeng Nabi Muhammad, saya habis Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, dari Mekah ke Palestina, terus saya naik ke langit pertama, kedua, keempat, kelima, terus sampai ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah. Terus kata Abu Lahab, kata Abu Lahab, ketika ketemu Allah, terus dapat apa?
dapat perintah sholat. Dari situ Abu Jahal kan gak iman dengan Rasul. Abu Lahab kan pamannya, mamanya. Abu Jahal mamanya itu gak iman. Malah apa jawabannya? Hei teman-teman, hei rombongan, kata Abu Jahal, Muhammad stres katanya. Muhammad stres. Masa iya berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, terus naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke tujuh, terus sekarang udah lagi di Mekah. Jadi kita Nabi cerita apa adanya bahwa Bani Israil musuh dan bersolat. Nggak percaya juga, malah kata Abu Jahal, Muhammad gila, Muhammad stres katanya, mau pulang dulu, katanya habis Israil ngobrol sama Allah, dapat perintah sholat. Padahal bukti nyata bahwa Nabi Muhammad ketika Isra dapat wadah, makanya cerita Abu Jahal ke Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq, rekanmu, Nabi Muhammad, nabimu, katanya pulang dari sudah bersolat, benarkah? Maka sholat, iya Muhammad. Makanya Abu Bakar Siddiq dapat gelar Abu Bakar Siddiq, orang yang pertama mempercayai ucapan Nabi. Nah, inilah dari ayat ini perlu kita ketahui bahwa kita tugas kita menyampaikan kebaikan ke tetangga, ke teman, terus ke istri, khususnya ke keluarga, ke anak, khususnya anak kita. Terus sholat, tadi terus sholat. Kewajiban kita bagi orang tua, punya anak terus sholat. Tapi pikir ajarin, ketika punya anak terus sholat, umur 6 tahun sebenarnya proses sholat. Ketika nggak mau bahkan pikir ngajarin sudah ditutup. Ini kalau nggak ada jadi sholat, makanya kita nanti betul, makanya nanti di alam akhirat orang tua banyak yang ditarik. Orang tua banyak yang ditarik sama anaknya gara-gara anaknya nggak sholat. Orang tuanya sholat, anaknya nggak bersolat. Ketika anaknya nggak sholat, kan narik mereka. Saya mau tentunya bapak saya nggak pernah suruh sholat. Panggil kita. Akhirnya kita yang tadinya mau sholat diseret sama anak kita kena. Maka di ayat ini biqulubihim maradun fazadahum Allahu maradun.